jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 20 Agustus 2021 di hari Jumat. Jadi nggak berasa banget ya teman-teman. Udah 3/4 bulan. Dan ya seperti yang saya bilang waktu awal Agustus, kita harus mewaspadai koreksi jangka pendek yang terjadi di pertengahan. Karena memang basically ada atau tidak event yang menyebabkan market turun. Biasanya pertengahan sampai mendekati akhir itu market kita jeblok. Jadi nggak usah kaget. Cuman memang koreksinya cukup dalam ya. Saya hitung dari minggu lalu sampai sekarang itu sudah correction hampir 4% dari high yang minggu lalu. Jadi high minggu lalu itu di 6.263-an. So, banyak faktor. Jadi balik lagi yang seperti dari awal saya bilang dari minggu lalu, ini snowball. Ya, snowball. Anda tahu prinsip bola salju ya? Semakin digulung, bolanya makin besar. Nah, awalnya efek Bukalapak itu kecil. Tapi makin kesini, ini makin merembet. Dan ya kalau Anda bilang Bukalapak sekarang masih efek ke market atau enggak? Masih. Tapi, ya mungkin Anda tanya lagi, Om, ini si bukanya padahal hijau. Om kan bilang Bukalapaknya lock, emitennya ARB. Sekarang Bukalapaknya hijau. Nah, kok market kita malah makin hancur? Jadi ini snowball. Ya, efek yang ditimbulkan Bukalapak yang dari kecil turun terus menggulung selama 1-2 minggu ini dan impact dengan faktor-faktor lain. Oke. Kalau kita bilang Bukalapak, maka kita lebih ke pendekatan bandarmologi. Setuju ya? Karena kita lihat, oke, bandarnya jualan, asingnya jualan waktu hari kedua, hari pertama, hari kedua asingnya exit, dan sebagainya. Itu kan kita pakai pendekatan dari bandarmologi. Kita subjektif. Kita cek dia punya broker summary, kita cek dia punya foreign flow. Nah, sampai ke sini faktor yang mempengaruhi market udah bergeser. Oke, faktor Bukalapak masih ada menurut saya. Cuman memang masanya udah mulai habis. Tapi snowball effect yang dia ciptakan itu masih ada. Bola saljunya itu masih ada. Masih terus menggulung dengan faktor lain. Faktor lainnya apa? Kalau Anda tahu, mungkin nggak akan saya bahas di minggu ini, tapi terkait tapering of the US sana, ya, jadi intinya The Fed itu akan mulai kurangin belanja-belanja obligasi dan sebagainya. Intinya adalah stimulusnya jadi nggak ada, kurang lebih kesimpulannya. Dan ini akan berimpact banget terhadap emerging market. Ya, jadi wajar kalau Anda cek, bukan bursa kita aja loh. Hari ini bursa semua merah. Dow Futures, kita punya tetangga Singapura, Malaysia, yang besar-besar, Hong Kong, Hang Seng, Shanghai, Tokyo gitu ya, Nikkei, dan Europe pun gitu ya, London, Jerman dan sebagainya, itu indeksnya dibuka merah semua. Merah pun 1%, 2%. Jadi ini memang dari global ada ya. Kalau kita ngomong dari sisi kacamata fundamental, ya tapering of the US itu sangat berimpact. Kalau kita dari lihat Bukalapak, ya kita lihatnya dari sisi bandarmologi. Jadi dari berbagai sudut pandang pun memang sekarang market kita lagi ketekan. Jadi dari awal efek kecil dari sisi bandarmologi si Bukalapak, ditambah lagi dengan isu-isu tapering off. Dan ya kalau kita lihat dari sisi pandang teknikal, ini pun jebol resisten, ini pun jebol support. Jadi dari ketiga sudut pandang yang berbeda menghasilkan satu conclusion yang sama. Apa? Market down. Nah, belum lagi efek-efek dari panic selling yang terjadi yang menyebabkan ya, udahlah, udah panic sell, gue jual sana, jual sini. Ya, dan kebetulan minggu lalu kan kripto sempat hijau juga. Saya pun sempat ngecek ya, mungkin teman-teman juga ada yang pindah kripto walaupun sekarang lagi koreksi lagi ya. Ya gitu. Jadi faktornya mulai banyak. Jadi efek sekecil apapun, karena snowball efeknya sudah besar dari efek Bukalapak yang awal, ini jadi sensitif. Ada apa-apa dikit jadi turun banyak. Ada apa-apa dikit jadi turun banyak. Gitu. Jadi kalau ditanya ada kaitannya nggak? Masih ada. Ini melanjutkan aja estafet dari efeknya si Buka. Gitu ya. Clear dan paham ya bahwa dari 3 analisa bandarmologi say market akan potensi drop. Lalu ditambah dengan tapering off dan berbagai faktor eksternal lainnya, itu menjadi katalis negatif juga. Lalu dari sisi teknikal, kalau bisa kita lihat sangat disayangkan ini patah.
Ya, ini patah. Ini menurut saya sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau saya lihat dia patah trend, ini trendline minornya pun juga patah. Artinya ya dalam jangka pendek dia mulai akan masuk ke dalam fase downtrend. Lalu dia punya trendline downtrend lainnya sih belum ya. Jadi downtrend line major yang dia breakout di sini itu belum kepotong. Jadi sebenarnya sih ya masih 70% lah dia breakdown. Lalu satu hal lagi yang kita lihat itu di sini EMA 200. Jadi menurut saya semua analis sepakat bahwa EMA 200 ini merupakan salah satu moving average yang sering banget dijadiin patokan buat teman-teman, baik itu swing trader apalagi trend follower sebagai acuan. EMA 200, EMA 100, EMA 50. Nah, saya pribadi basically untuk market apalagi saya biasanya pakai EMA 200. Dan memang dari dulu, dari awal tahun lalu pun market kita tidak pernah menyentuh moving average 200. Ya. Coba kalau kita mundur lagi. Terakhir di sini ya. Jadi sejak November waktu dia breakout sampai sekarang, let's say sudah hampir 1 tahun berlalu, market kita dengan segala kondisi yang terjadi waktu di bulan waktu wave 2 pandemik, lalu panic selling farmasi dan sebagainya, EMA 200 ini tidak tersentuh. Tapi hari ini secara teknikal, tadi kita udah bahas terkait fundamental. Dari kemarin kita udah bahas terkait bandarmologi. Nah, sekarang kita pure technical. Dari technical sendiri, selain tadi dia breakdown support di sini ya, breakdown trendline, breakdown support 6040, 6060. Sekarang pun dia bahkan sudah tadi hampir atau bahkan sudah tembus EMA 200. Nah, jadi secara teknikal pun udah mulai mengkonfirm bahwa para investor, waspada, technical market kurang bagus. Apabila IHSG kita bergerak di bawah MA 200, maka tren selama 200 hari ke depan itu potensi turun. Itu kan teori ya. Teori dari moving average ya selama 200 hari ke depan. Itu kan karena kita pakai MA 200. Kalau candle-nya di bawah MA 200 ya akan bergerak downtrend. Atau bergerak turun. Ya, jadi ini suatu sinyal yang menurut saya jadi kurang baik. Menurut saya ini jadi sinyal yang kurang baik. Oke, jadi penentuan lah. Besok hari Jumat, ini market bisa gak? Kalau seandainya market ternyata besok masih di dump, harusnya sih hijau ya. Menurut saya sih harusnya hijau. Karena ya kalau kita cek aslinya sih hari ini keluar banyak ya, BMRI, BRI ini kompak nih. Ya kan, tapi ya inflow-nya juga kenceng gitu. Jadi saya melihat nggak terlalu aneh dari sisi foreign gitu kan. Cuman ya snowball effect ini jadi agak berat. So, saya expect harusnya market masih coba komit untuk tidak jebol. Ya, bisa potensi jebol ya, tapi paling kayak semacam panic sell. Jadi dia bentuk ekor, lalu closingannya tutup di atas. Tapi saya nggak tahu, karena agak sulit menebak demand dan supply untuk besok. Ya, faktor dari regional juga penting. Faktor psikologis juga penting. Contoh, oke, saya bisa predik saya dan teman-teman VVIP nggak panik. Jadi saya nggak jualan. Tapi saya tidak bisa predik apakah Anda yang tonton ataukah orang-orang yang tidak nonton morning briefing ini panik atau tidak. Makanya kan memang nggak ada rumus pasti. Sehingga saya bisa predik besok hari Jumat mungkin masih ada tekanan jual yang cukup tinggi. Opening, ya mungkin kalau memang kita doakan market rebound. Ya, itu mungkin menjelang close sesi 1 atau menjelang sesi 2 paling. Nah, intinya secara teknikal ini jelas market harus bisa balik di 6020, 6030. Ya, kalau dia belum bisa balik ke angka ini, atau let's say dia balik ya ke ini ya, ini range ya, maka masih akan berat. Ya, tapi dalam time frame pendek tadi udah mulai technical rebound ya, dan kita harapkan bisa langsung hijau. Nah, tapi yang bahaya justru kalau hijau. Kalau dia langsung hijau itu lebih bahaya. Jadi kalau memang besok nih
alternatif yang kedua dia langsung hijau rebound misalnya 0,5%, Anda bisa manfaatin untuk exit dulu. Biasanya saya lebih nggak suka tuh kalau market dia hijau dulu habis itu perlahan dibanting. Saya lebih suka oke lu banting dulu gue di sesi 1, sesi 2 lu rebound. Gitu sehingga kita lebih bisa cari titik posisi entry emiten-emiten auto reject bawah. Karena kan masih banyak banget emiten kita yang turun atau auto reject bawah ya. Jadi besok pasti akan kena imbas lagi. Termasuk emiten-emiten kita di VVIP. Ya, termasuk emiten-emiten kita di VVIP. Jadi sebelumnya kita akan review dulu. Mohon maaf yang hari Kamis saya tiba-tiba badan saya tuh langsung gak fit banget abis buat morning briefing VVIP. Saya akan recap trading loss dan trading down kita di hari Rabu dan Kamis. Nah, hari Rabu cut loss kita cukup banyak. Ya, Anda bisa cek di grup free kita. Saya udah ada share atau di mobile apps juga. Ya, saya udah ada share tentunya. Nah, sebentar. Cut loss kita cukup banyak ya dan bahkan sudah melebihi total cut loss dari bulan lalu. Wajar lah ya market seperti ini. Oke, kita ada cut loss kemana? BRMS kita cut loss, MMLP kita cut loss, BBKP menu sore kita cut loss. Ya, lalu ada BABP juga kita cut loss. Gitu, itu hari Rabu ya. Lalu di hari Rabunya kita ada kota. Jadi kota itu saya rekom di hari Senin tanggal 16 dia breakout. Ya, bahkan kota tadi hampir ke 220 ya. Jadi kita buy on breakout di kota. Nah, closingnya pun masih cakep 220. Gitu, lalu ada Campe copet pertama. Hari ini Campe gerak tapi kemarin kan juga bergerak tuh. Jadi Campe kita copet 2 kali. Lalu ada MPMX kita buy on breakout TP di 760-an. Ya meskipun closing ada batal ya. Jadi kita beli di sini nyampe 760 765 saya jual. MPMX. Ya, tapi yang cut loss lumayan, ada cukup banyak gitu. Jadi total cut loss kita hari Rabu lumayan banyak. Ya 3 emiten 3 sampai 4. Kayak gitu. Oke, lalu berikutnya hari Kamis kita ada profit yang pertama. Ada Campe juga ya, masih melanjutkan. Ini saya Campe udah kasih bocoran gratis juga di morning briefing untuk teman-teman. Ini emitennya bagus, bandara komit. Bahkan ketika marketnya begini pun dia masih sangat luar biasa. Closing di 356. Dia let's say saya bisa bilang dia breakout ya. Dia punya pennant ya. Dan ini bagus banget gitu. Bahkan ketika dia breakout tuh asing bandara nggak exit. Justru kalau kita lihat ada IH, ada DH, ada ZP, YP. YP ini saya bantu nge-push ya. Ya kan? Ini aku. Meskipun ada yang exit, wajar pasti. Ya. Tapi so far bandar pun komit untuk entry. Dan kalau kita lihat ketika dia berhasil untuk breakout di sini. Ya di 3 berapa nih? 3 breakout di sini bahkan 356 ya. Tapi dia breakout di sini 340. Ini udah bagus banget nih. Pertama 330, kedua 338, 342. Nah, ini udah di breakout juga. Jadi harusnya sih nyentuh lah target saya nih di sini dulu 380 386. Jebol 386 kalau Anda cek monthly-nya si es krim. Wah, ini baru-baru mulai ya. Anda kalau lihat chart kayak gini kan nih kayak baru mulai ya. Dia baru mulai scallop, dia baru mulai ascending di sini. Nah, baru mulai breakout. Kalau udah breakout, wah itu kencang banget. Tapi ini kan time frame bulanan ya, jadi cukup panjang. Ya, weekly-nya juga oke ya. Anda bisa lihat juga weekly-nya di sini dia maintain 330 lolos. Next-nya 340 juga komit. Nah, kan tinggal di sini nih. Nah, 3 ini lolos. Ya, 380 386. Wah. Udah jauh resisten kuatnya. Di berapa? Udah di 450-an, 430, 47. Jadi udah to the moon lah kalau udah bisa jebol mah. Ya, ini menarik banget untuk kita copet, cuman tetap hati-hati karena lotnya tipis. Ya, batasin kalau dia balik 430, 330 ke bawah, saya prefer untuk out. Itu target, masih ada resisten. Area beli atur. Saya udah rekom waktu dia sampai masih di situ-situ aja ya, masih di 310, masih di 320. Jadi, teman-teman yang free pun harusnya sudah profit 10%. Ya, menurut saya es krim ini masih cukup menarik lah. Ya. Oke, dan catatan dia bagi dividen tanggal 23 come date-nya. Jadi hati-hati jangan sampai kena dividen trap. Dividennya nggak besar sih. Rp7 atau yield-nya sekitar 2%. Oke, ini sampai lalu kita ada IMAS live trade ya. Tadi high-nya bahkan sempet di 985. Gitu, Anda cek aja di 921. Oke nih ya. Sebentar kita cek. Karena kadang ya
di grup-grup lain itu oke, wah ini profit, tapi kadang nggak kebeli. Paham ya teman-teman ya? Oh, dia ada kasih rekom sahamnya, tapi nggak kebeli sebenarnya kalau Anda buka waktunya. Misalnya dia rekom di jam 9, di jam 10. Ya. Sahamnya udah terbang di jam 9.58. Kayak gitu. Jadi kadang nggak kebeli. Ya, nah kalau ini ya kita cek sama-sama aja gitu. Saya rekom di 921. 921 di mana? Sini ya. Oke. Kita pakai chart per menit nih. Nah, saya rekom di sini 921, harganya itu masih di sini. Ya, 940. Oke, area beli kita 940 950. Lalu dia sebelum nyentuh TP kita kan start di 970 ya. Dia benar-benar baru tembus TP itu di jam sini. 947. Jadi masih ada space untuk kita beli. Bahkan dia beberapa kali sempat dikasih di bawah 950. Kayak gitu. Jadi kita masih ada space untuk beli. Ya. Oke, ini untuk IMAS. Ini untuk copetan kita. Lalu untuk main juga. Lalu yang gedenya ada bank juga. Ini bank saya nggak tahu ada bocorin atau enggak di morning briefing. Bank ini saya rekom sebenarnya dari 10 Agustus. Kita beli kemarin dapat di hari Rabu di area beli 2. Ya, rata-rata saya di 3620, saya lepas di 39 sampai 3920. 8%-an lebih lah. Ya. Closingnya dibanting. Tapi closingannya lumayan ya. Artinya nggak terlalu dibanting lah. Gitu. Kenapa dibanting ya? Tadi sesi 2 gila banget market. Oke, langsung drop hampir 1%. Ya, langsung di-push drop hampir 1%. Nah, bank kita berhasil TP juga 8% 10%. Jadi profit kita cukup kencang di Campe. Ya, ini Campe. Oke, ini Campe. Sebenarnya udah kita rekom dari 6 Agustus. Lalu plan kelanjutannya ada TP-nya di 350 356, lalu next-nya di 380 386. Ya. Oke, ini untuk yang hari Kamis. Lalu hari Kamis juga kita ada cut loss 1 yaitu IPCM. Ya, cut loss-nya juga lumayan tuh. Jadi total memang overall minggu ini kita transparansi overall masih belum terlalu perform ya, bahkan mungkin masih lebih banyak cut loss-nya. Ya, cukup banyak cut loss-nya pun juga lumayan 5%, 7%. Kayak gitu. Tapi tetap kita fight dengan memberikan rekom-rekom yang masih bisa untuk recover. Kayak gitu. Oke, jadi kembali saya mengingatkan buat teman-teman yang belum download, kita punya free apps. Jadi teman-teman bisa akses morning briefing di aplikasi ini, teman-teman bisa dapat watchlist bocoran di sini, teman-teman juga bisa pakai chart trading view di sini, dan ada panduan juga yang bisa Anda manfaatkan sehingga ya Anda bisalah lebih bisa maintain atau bisa dapat bocoran emiten-emiten yang kita rekomendasikan. Ya, jangan lupa review 5 bintang untuk mendukung kita untuk mendevelop apps yang lebih baik ke depannya. Nah, buat teman-teman yang mau tertarik join VVIP, besok tanggal 20 promo terakhir kita. Oke. Jadi 17% diskon, bahkan untuk promo lifetime-nya, super lifetime-nya itu diskon dari 88888. Spesial Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, maka lifetime-nya adalah 76. Ya, 7.600.000. Jadi ini murah banget buat teman-teman yang mau join mumpung ada promo, silahkan. Karena after tanggal 20 ya semua udah pakai harga lama lagi yang ini. Nah, jadi Anda hitung aja contoh sebulan 200.000 Anda kurang 17%. Jadi sekitar 166.000. Jadi ini worth it banget buat teman-teman yang mau coba join VVIP. Ya, karena Anda butuh mentor. Kalau nggak butuh mentor kayak tadi market merah saya adain Zoom sesi 2 biar ngobrol, biar nyantai, biar nggak terlalu panik. Ya, ini win rate bulan Juli, nanti bulan Agustus tetap ada transparansi kita punya win rate. Ya, Anda bisa cek. Seperti itu. Oke. Lalu kita akan bahas, tadi udah coba bahas, kita akan masuk ke pembahasan saham. Saya akan coba bahas secepatnya yang saya bisa. Gia ini emiten yang belum ada prospek, sahamnya pun juga perusahaan pun masih babak belur. Saya no comment. Untuk IHSG sudah saya bahas. Kita masih belum tahu bottomingnya kapan kalau seperti ini. Saya juga bukan tipe trader yang bisa mempredik tepat bottoming market itu di hari apa. Ya mungkin ada trader lain yang memang sudah secara historis memang berhasil untuk nebak bottoming market. Ya kita tunggu analisa-analisa dari mereka aja. Tapi sementara ya untuk besok tekanannya masih cukup ada. BWPT
skip dulu, belum ada tanda-tanda ya. Jadi kalau yang bilang saya skip ya berarti teknikalnya nggak bagus ya. Hindari dulu. Untuk sen sen saya bilang cukup oke ya. Jadi range, bahkan kalau besok ARB sekali lagi nih dikasih ke 300 ke bawah, menurut saya udah cukup murah banget. Kalau Anda yakin sen masih prospek, kalau Anda yakin perusahaan ini akan bagus pertawaran ke depannya, 300 ke bawah Anda bisa beli. Jadi ini emiten-emiten yang mungkin Anda tanya, oh market merah gini saya mau cicil yang mana? Mungkin sen salah satu alternatif yang bisa Anda lirik. Karena secara teknikal jelas masih dalam fase strong uptrendnya. Ya, masih dalam fase strong uptrend. Weekly, monthly semua masih strong uptrend, nggak ada. Cuman monthly-nya kurang bagus ya. Tapi 300 ke bawah menurut saya udah bisa lah untuk dicicil. Hop bangkit. Banyak emiten gorengan yang bangkit gitu. Ini bisa masih masuk watchlist karena Hop biasanya kalau digoreng cukup lumayan ya. Ada Hopway-nya. Ini bisa Anda lirik. Saya jujur belum pernah trading di Hop. Warannya saya beberapa kali ada copet, tapi saya jarang memperhatikan pola bandernya. Jadi jujur saya kurang bisa menjawab dengan detail ya. Tapi kalau yang saya perhatikan ya, dengan kalau kondisi market besok masih memburuk, saya rasa Hop bisa jadi alternatif untuk kita jadi watchlist untuk copet. Ya kalau mau gilanya ikut Hopway-nya aja. Ya, jadi menurut saya masih bisa. Contoh emitennya dijagain bandar. Ya es krim dong. Ya jelas ini es krim bukan kaleng-kaleng. Ya bukan es krim biasa, ini es krim yang super dingin anti leleh. Cuman ya kita doain lah bandarnya nggak ngamuk. Saya doain juga retail dikit-dikit aja lah yang masuk. Kita-kita aja lah yang nonton ini yang masuk gitu kan. Biar profitnya bareng-bareng. Karena kalau ya retail banyak tahu ya bandar jualan sih. Jadi memang ini bumerang. Ya bumerang juga nih kalau retail banyak masuk ya digoyor. Gitu. Ada lagi ya MCAS Group, MCAS, DMMX, Tefas. Ini kuat-kuat nih. Ya banyak lah. Yang gorengan-gorengan kan dijaga. Kayak Anda tanya real ini kan dijaga nih. Lalu ada toys, ini kan dijaga. Nah paling ya terpaksa kita main third-liner dulu. Kayak gitu. Oke, TGRA posisi masih di bottom sih. Ya 87, 84 gitu ya. Bottoming akhir di 81. As long as di atas angka-angka ini masih prospek. Bahkan bisa double bottom. Anda mau cicil beli silakan. BBKP tadi terakhir masih ada crossing dari Bosowa. Ya, Bosowa masih komit untuk out. Kita tunggu sampai Bosowa benar-benar fix out. Ini mungkin akan jadi katalis bagus. Sementara ya BBKP ya nutup gap dulu lah paling. Ya kalau market jelek ya BBKP akan tutup gap gitu. Ini gapnya di 525, 540. Jadi ya Anda bisa standby mumpung market lagi merah. Anda bisa cicil di bawah. Ya BBKP teknikal masih oke sih. Kalau bank-bank lain kan hancur semua ya. BGTG jebol, BNBA jebol, Baca jebol. Ya, BBHI jebol, BBB sebenarnya dibilang jebol enggak sih, BBB masih oke banget. Nah, BBKP pun juga nggak jebol-jebol banget ya, masih di atas dia. So, menurut saya ini masih oke. Ya, mungkin Anda bisa cicil aja gitu sampai nanti pengumuman Bosowanya udah selesai out atau belum. Real hari ini gagal arah, saya sih jujur nggak ngikutin ya. Saya nggak ngikutin untuk real sama sekali. Kayak gitu. Dan ya retail sudah makin banyak masuk. Tetap hati-hati, jangan sampai baru beli sekarang. Itu aja sih. Kalau Anda memang punya dari bawah ya keep kawal trailing stop. Tapi kalau Anda besok baru mau entry, hati-hati. Ya, hati-hati. Gitu aja sih pesan saya. Mungkin besok masih ada space untuk dinaikin. Ya kan namanya bandar itu markup distribution. Jadi dia naikin sambil jualan. Nah tapi buat Anda yang baru mau beli besok ya hati-hati. Oke. IPCC, LPPF ya mungkin saya akan bahas ke IPCC aja ya, satu aja. IPCC ini kena amukan market juga padahal teknikalnya kemarin bagus banget. Teknikal sih kalau dia jebol 560, 550 sebenarnya kurang bagus ya. Ini support nih. Sebenarnya kurang bagus. Gitu ya, cek besok lah kalau besok bisa komit dia di atas, minimal sih di atas 500 sudah oke. Tapi kalau dia komit jebol 550 ke bawah Anda bisa hindari dulu karena ada EMA 200 juga, ada support kuat juga, jadi ya kurang bagus sih kalau memang dia di breakdown. Kayak gitu, oke. Lalu AGI, BMHS, AGI farmasi nggak ada, masih belum ada, udah
saya bisa bilang udah mulai habis momentum. Ya padahal perusahaan ini prospek gitu ya, fundamental jelas. Cuman ya balik lagi, kalau dia naik cuman karena kemarin kan tabung gas lagi krisis, ya seperti yang saya bilang, hindari. Nah untuk Agi sama sih, jebol 1200 ini bahaya. Ya dia akan kembali untuk sideways atau lanjut turun. Tapi as long as dia komit untuk di atas 1200, Anda bisa cicil. Karena kebetulan EMA 200 pun udah pas di atas 1200. Jadi ini adalah the best supportnya untuk saat ini di sekitar 1200. Ya, lalu tadi ada yang tanya BMHS. Ini cukup dijaga. Ya, ini emiten IPO yang saya bilang cukup komit untuk dijaga karena memang prospeknya sendiri cukup baik untuk healthcare. Ya, institusi besar juga banyak yang pegang. Masih sama sih planningnya, selagi dia kuat maintain di atas 950, 975 ya saya rasa masih oke lah ya untuk BMHS. Gitu, dia masih sideways ini. Ya, masih sideways ini. Cuman belum tahu kapan digerakin. BBKP sudah, IPCC sudah, era closingannya lumayan, nggak terlalu buruk seperti yang saya sering bilang kayaknya ya. Untuk era komit di 570 gitu ya, asal dia komitmen bertahan di atas 570 cukup oke. Tapi kalau jebol ini jadi head and shoulders nih. Ya, jadi kayak lagu anak-anak tuh, head, shoulders, knee entos ya. Jadi ponakan saya sering nyanyi tuh. Kepala, pundak, lutut kaki nih. Kalau sampai jebol, wah ini bisa bablas. Ya hati-hati, 570 batas. So far ya oke. Cuman kalau kondisi marketnya masih dipaksa nge-push turun, potensi banget jebol. Ya. Bantingannya keras. Oh iyalah, ya. Saya pun, kita di VVIP pun banyak kok yang kena batas. Profit saya tuh dari udah tergerus setengahnya gitu. Setengah lebih minggu ini. Semua profit saya udah tergerus setengahnya minggu ini. Ya, meskipun tadi udah mulai recover lagi ya dari campe dari bank, tapi ya tetap overall masih kurang perform. Wajar. Ya, jadi Anda nggak sendiri lah. Oke, untuk LPPF terlihat kuat, namun ya sebenarnya masih tanda tanya nih. Arahnya soalnya masih belum confirm ya. Oke lah dia sideways, tapi mengingat teman-temannya pada jeblok, ini aneh sendiri nih. Ya, bisa saja dia lagging jebloknya. Bahkan Nobu Banknya pun juga jeblok. Hati-hati aja sih, maintain di 2000 lah. Dia jebol 2000, menurut saya Anda harus hindari, Anda harus out. Ya. DGNS beda dengan BMAS, dia turun terus. Ya, waktu itu kan saya udah bilang ya, trailing stop saya kena di pas 1200. Oke, pas banget 100% waktu itu DGNS. Kenapa? Karena memang fungsi trailing stop seperti itu. DGNS bottomingnya saya belum bisa tebak nih, tapi kalau menurut prediksi saya harusnya mendekati 700 ke bawah. Ini udah cukup murah untuk DGNS ya. Gitu, udah cukup bottom 600 ke bawah. 700 ke bawah. BRMS sama dengan emiten lain, ini ngepas banget di EMA 285 ya, support ada di 83, 82. Nah, di range 82 sampai 85 kalau dia masih komit, dia bisa jadi seperti ini. Ya, seakan mau turun habis itu di push. Ini waktu after RI pertama. Nah, sekarang seperti ini. Ya, kalau market membaik bisa saja dia technical rebound. Karena apa? Karena saya cek ini udah mulai bandar yang akum gitu. Ya, YP ya mungkin ini retail lah, mungkin kalian cut loss gitu. KZ oke lah bandar, tapi ya mungkin bandar-bandar utama ini mulai akum, MG, MU. Jadi menurut saya udah cukup bottom, bisa spekulasi sih BRMS untuk buy on weakness. Ya, bank tadi udah dibahas, lalu buka dengan akumulasi buka yang menarik nih ya si buka ya. Memang after dia buat market pada anjlok, sekarang dia naik sendiri gitu. Untuk buka asing masih komit, dia asing masih akumulasi besar. Karena apa? Seperti yang saya bilang, costnya si buka itu kan 850. Jadi mereka akan komit gimana caranya biar harus balikin buka di atas 850. Dan sekarang mereka udah lakukan. Ya, kemarin oke lah dikasih sekali ARB ya, mungkin karena masih panic selling dari beberapa broker. Tapi sekarang dia udah komit, dia udah balikin di atas 850. Nah, menurut saya besok masih ada space untuk buka naik, tapi tetap hati-hati. Ya, cost mereka 850, ya berarti di atas 850 mereka udah profit. Dan
dengan meminjam kesempatan si bukanya untuk naik, ya bandar bisa aja exit lagi. Jadi hati-hati. Jadi kalau Anda ngomong trading ya tetap harus komitmen, hati-hati, batas masih 850. Ya kalau ngomong long term ya saya no comment lah. Ya perspektif terhadap Bukalapak ini kan terlalu beragam gitu. Jadi ya suka-suka Anda aja. Oke, sampai oke. Pengaruh keluar Bosowa BBKP gimana ya? Kapan naik? Ya BBKP kita pun udah sering copet ya berkali-kali di VVIP 7%, 5% gitu kan. Kalau lihat pengaruh, ya Anda cek waktu BBB si aku laku jadi pengendali utama. Ya ketika Asabri udah komit untuk out. Ya kurang lebih seperti inilah efeknya. Cuman momentumnya, timingnya si BBKP nggak pas aja. Dia pas marketnya lagi begini. Kayak gitu. Jadi ya tetap money managementnya Anda harus tepat. Contoh kayak kita di VVIP, kita ada standby, area belinya jelas. Oh memang sudah siapin alokasi untuk beli 3 kali. Nah jadi kan udah enak tuh. Ya kita tinggal cicil beli. Oke. BKSW kalau balik 220 ke bawah kurang bagus ya. Padahal kalau kita lihat teknikalnya nih udah enak banget untuk entry. Dan ya kita doakan lah semoga besok Jumat jadi hari terakhir market di down. Habis itu technical rebound. Ya karena banyak emitennya sudah kayak tadi Sen, IPCC, tadi kan Anda tanya BKSW gitu kan, atau tadi Anda tanya Friend itu udah di support semua. Dan harusnya ya it's time to buy. Cuman kita beli marketnya demam, dibawa turun lagi. Ya, jadi Anda mau pakai analisa apapun agak susah karena ini main soal psikologis ya. Cuman percayalah, di setiap panic selling akan berakhir dengan panic buying. Jadi kalau kita dipaksa turun terus ARB berkali-kali, akan ada suatu hari ya one day di mana akan terjadi panic buying. Which is ya emiten-emiten akan mengalami technical rebound. Walaupun mungkin technical reboundnya nggak sebesar penurunan ya. Oke, DAX juga bottoming banget. Saya jujur ada beli sih karena spekulasi. Ya tapi kalau besok nggak bisa balik ke 153-an ya saya out mungkin. Ya karena ya dia balik lagi ke bawah sideways lagi, udah out aja. Tapi kalau dia bisa balik komit minimal di atas 150, 153, atau kalau saya pribadi stop loss di 147 ya oke. Gitu. Bandar masih banyak nyangkut. Ya becap posisi sideways di support lagi. Ya mungkin dia akan sideways dulu ya. Kalau jebol 109 hati-hati. Bovin kayaknya jebol 94. Ya dia jebol 975, hati-hati. Mau cicil sebenarnya bisa sih. Ya, cuman Bovin ini kalau mau masuk ya batas 900 lah. Ya ini next supportnya di 900. Gitu. Ini semua tunggu market enteng, ini rebound semua nih karena ya memang udah di support semua. BRMSW tadi melanjutkan BRMS, mau cicil beli silakan kalau Anda yakin BRMS masih naik. MNCN kemarin gagal breakout ya, false break, tapi so far masih range sideways di atas 800, so far so good untuk MNCN. Mari masih komit di atas 500 sama planningnya nggak berubah, di atas 480 Anda bisa beli ya. Dia biasa kalau digoreng ke 520, 530. Nah, tektok aja di situ. Oke, lalu next ada Baja, masih sideways ya di 430, 360. Ya, jebol 360 out. BABP juga sama kayak bank-bank lain, nggak ada pergerakan. Ya, saya pun udah cut loss gitu ya dari beberapa waktu yang lalu untuk ada menu pantauan gorengan kita. Cost bandar tuh udah di harga atas semua nih. Ya terakhir saya cek itu bahkan EP itu udah di 380-an. Jadi bandar terbesarnya pun harganya udah di harga atas, floating. Nah menurut saya cepat lambat dia harusnya akan recover gitu. Kan kalau nggak salah BABP mau RI ya. Ya mungkin minimal dia akan jaga di atas harga RI. Berapa harga RI-nya? 300 kalau nggak salah. Ya jadi tunggu cek marketnya membaik, Anda bisa entry. Karena saya yakin akan ada suatu candle technical rebound seperti ini. Cuman kita belum tahu kapan di hari apa. Tapi akan ada seperti ini. Nah kita bisa manfaatin untuk sell on strength nih. Beli ARB, terbang 10% kita jual. Kita udah ngurangin loss 17%. Ya contoh, Anda beli 1 juta, ya udah minus nih 20%. Anda besok beli ARB lalu dia terbang 10%, Anda jual tuh pas dia plus 10%, maka dari minus 20% Anda sisa minus 3% doang. Jadi teknik beli di bawah itu sangat efektif kalau timingnya tepat. Ya tapi average down-nya harus nominalnya sama gitu.
Ke pick, no comment, sideways enggak, kurang enak sih ya, cari yang lebih pasti aja sih. Ya kayak sampai kan jelas gitu. Nah kalau ini masih sideways nih, ini pun naik juga karena MNC Group aja. Kalau nggak naik mah berat juga ya. Kalau MNC Group nggak naik dia juga akan berat gitu sih. Oke, jadi saya rasa cukup 35 menit, cukup panjang. Thank you teman-teman semua, good luck. Kita doakan besok market lebih baik. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.